Shalom sahabat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kali ini kita akan melihat beberapa data yang dibeberkan oleh para ulama-ulama. Bagaimana banyaknya jemaah-jemaah mereka atau umat mereka yang berpindah agama atau berpindah kepercayaan. Jadi video ini bukan kita yang membeberkan atau orang Kristen, tapi mereka sendiri. Jadi dari sini kita tahu sahabat, mereka gemar sekali ya survei itu. Saya sampai sekarang bingung untuk apa sih gunanya si survei gitu ya. Kenapa umat berkurang gitu, untuk apa itu disurvei gitu ya. Apakah ada sebuah rencana lain di balik itu sehingga harus disurvei? Kita nggak tahu sahabat, urusan mereka lah itu. Baik sahabat, kita lihat videonya. Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Tetapi, jangan bangga dulu. Benar, umat Islam Indonesia adalah mayoritas dan terbesar jumlahnya. Tetapi, statistik membuktikan angka pertumbuhan umat Islam di Indonesia kalah dibandingkan dengan pemeluk agama Kristen. Pada tahun 80-an, persentasi muslim di Indonesia adalah di atas 90%. Dalam Kiblat Garut 26 Juni tahun 2012, Menteri Agama Republik Indonesia saat itu, Surya Dharma Ali mengatakan, dari tahun ke tahun jumlah umat Islam di Indonesia terus mengalami penurunan. Semula jumlah umat Islam di Indonesia mencapai 95% dari seluruh jumlah rakyat Indonesia. Namun pada tahun 2000, populasi umat muslim di Indonesia turun ke angka 88,2%. Sekarang, jika kita melihat data dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dukcapil, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, pada Juni tahun 2021, persentase umat Islam di Indonesia adalah sebesar 86,88%. Jika kita menggunakan perhitungan sederhana, berapakah persentase penurunan penganut agama Islam dari rentang tahun 80-an hingga tahun 2021, yakni sebesar 8,12%. Sekarang, bagaimana dengan persentase pertumbuhan agama Kristen di Indonesia? Fakta mencengangkan pernah dipaparkan oleh Din Syamsuddin. Lelaki yang pernah menjabat sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat pernah mengutarakan keprihatinannya. Kata Din Syamsuddin, angka pertumbuhan tahunan umat Islam hanya 1,2%. Sementara angka pertumbuhan umat Kristen adalah 2 kali lipatnya, yakni 2,4% per tahun. Kemudian, tegas Din selanjutnya, bila diturunkan lagi ke tingkat provinsi akan lebih memprihatinkan lagi. Din mengutip data seorang penulis, Leo Suryadinata, yang menyebutkan angka pertumbuhan Kristen terbesar adalah di Provinsi Kepulauan Riau, yang mencapai 8% per tahun. Di bawahnya ada 3 provinsi yang angka pertumbuhan Kristen mencapai 7%, yakni Provinsi Jawa Barat, Sumatera Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya, menurut data Mercy Mission. Bagi kalian yang belum tahu apa itu Mercy Mission adalah organisasi yang berfokus untuk mendukung umat Islam di seluruh dunia untuk kembali ke keyakinan mereka. Menurut Mercy Mission, sebanyak 2 juta muslim Indonesia murtad dan memeluk agama Kristen setiap tahun. Jika ini berlanjut, diperkirakan pada tahun 2035, jumlah umat Kristen di Indonesia sama dengan jumlah umat muslim. Pada tahun itu, Indonesia tidak akan lagi disebut sebagai negara dengan penduduk mayoritas muslim. Karena Indonesia adalah negara yang mayoritasnya Islam. Benar ya? Indonesia negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam ya. Catatan dari Departemen Agama dan BPS. Indonesia, sebentar belum masuk ke sana. Indonesia, ini dunia 1,8 miliar ya. Ya Ustaz ya? 1,8 miliar ya. Muslim ya. Ya, dari seluruh populasi dunia ya. Muslim di dunia 1,8 miliar ya Ustaz ya. Indonesia 84% dari 240 juta ya. 240 juta, 84%. Ini tahun sekarang. 10 tahun yang lalu 1998 itu masih, maaf ya Ustaz ya jangan marah, 89%. Dari populasi saat itu, dari populasi 1998. Lalu turun lagi 10 tahun lagi, maaf jangan marah, 1988 itu kita masih 90%. Di bawah 1978 kita masih 93% populasi umat Islam. Ini data valid ya. Saya nggak tahu sekarang udah berubah apa, saya nggak tahu. Nah, di sini terjadi turunnya jauh gitu, dari 93, 90
89, 84. Bahkan sekarang ada yang bilang sisa 80%. Ya Ustaz ya, kalau kita sering ngobrol sama Kiai Teuku Zulkarnain, dia kan punya data yang lebih detail lagi, lebih spesifik. Nah, pada jenjang ini, pada jenjang 84-80% dari seluruh populasi rakyat Indonesia yang plural, yang berbaca-baca, maka timbul satu ide untuk mendistorsi one faith, one direction. Iman Islam didistorsi di Indonesia, percaya nggak? Keluar satu statement dari Departemen Agama bahwa setiap tahun ini distorsi. Jangan dibuat benar, ini distorsi saja. Distorsinya apa? Bahwa setiap tahun, ini viral banget, setiap tahun 2 juta Muslim murtad dibaptis. Haleluya. Ini viral nih Ustaz. Ini viral. Ustaz pernah baca? Saya kaget begitu dengar ini, saya kaget sekali. Ini distorsi yang kuat terhadap one faith, one direction yang ada di Republik ini. Didistorsi kita, diganggu terus, difitnah terus, diganggu terus. Keimanan yang satu itu. 2 juta orang bayangin murtad setiap tahun di Indonesia. Orang bayangin murtad setiap tahun di Indonesia. 2 juta 1 tahun. Wow, luar biasa. Haleluya. Diperkirakan Jawa Barat mengalami pemurtadan setengah juta orang tiap tahun. Selama tahun 2015 itu murtad di Jawa Barat. Nah ini luar biasa. Saya di sini sambil bergetar, kan? Luar biasa, angka ini besar sekali, dan itu terjadi wilayah yang sangat potensial dan kuat agamanya, yaitu di Provinsi Jawa Barat. Yang kedua, Sumatera Barat. Sumatera Barat terjadi perubahan, jumlah pemuda Islamnya meningkat, tetapi yang agama lain juga meningkat. Nah makanya perakiraan pertama diperkirakan di Sumatera Barat terjadi 14.000 orang murtad dalam 4 tahun, atau setiap tahun hampir 4.000 orang. 4.000 orang di Sumatera Barat berpindah agama. Yang terjadi pemurtadan terbesar adalah Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor 546.000 orang selama 4 tahun. Kabupaten Bogor yang kita mesti perhatikan, Kabupaten Bogor ini wilayah-wilayah yang sangat subur, diantaranya adalah Puncak dan ya kedua Kota Bandung 533,9 ribu orang murtad selama 4 tahun. Nah berikutnya nomor 3-nya terjadi di Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi 491 ribu, Kabupaten Bekasi. Nah, berikutnya Kabupaten Bandung 352 ribu, dan berikutnya lagi terjadi di Kota Bekasi 373 ribu orang, dan selanjutnya adalah Kota Depok. Jadi setidaknya ada 6 kota yang diwaspadai di Jawa Barat. Pertama Kabupaten Bogor, kedua Kabupaten Bandung, Kabupaten Bekasi, Kota Bandung, Kota Bekasi, dan Kota Depok. Ini yang menunjukkan selama 4 tahun ini terjadi banyak pemurtadan, dan memang faktanya ya bila kita lihat. Haleluya. Masa kejayaan Islam pernah mencapai rekor angka mendekati 95%, kemudian turun ke 90%, lalu turun ke 88%, dan sekarang menjadi 82%. Itu artinya jumlah penduduk Islam di Indonesia menurun selama 10 tahun ini secara persentase. Pada tahun 2019, jumlah penduduk Indonesia tercatat diklasifikasikan mencapai 270.626.000 jiwa. Menurut data Mercy Mission, sebanyak 2 juta Muslim Indonesia murtad dan memeluk agama Kristen setiap tahunnya. Jika ini berlanjut, diperkirakan pada tahun 2035, jumlah umat Kristen di Indonesia sama dengan jumlah umat Muslim. Pada tahun itu, Indonesia tidak akan lagi disebut sebagai negara dengan penduduk mayoritas Muslim. Dalam buku Gereja dan Reformasi Penerbit Yakoma PGI oleh Pendeta Yewang Goe, dijelaskan jumlah umat Kristiani di Indonesia telah berjumlah lebih dari 20%.
Sedangkan menurut data Global Evangelization Movement telah mencatat pertumbuhan umat Kristen di Indonesia telah mencapai lebih dari 40 juta orang. Badan Pusat Statistik Indonesia melaporkan penurunan jumlah umat Islam di Indonesia, contohnya di Sulawesi Tenggara turun menjadi 1,88% dalam kurun waktu 10 tahun. Demikian pula di Jawa Tengah, NTT, dan wilayah Indonesia lainnya. Berikut adalah wilayah-wilayah provinsi penganut Kristen terbanyak yang ada di Indonesia. Kalimantan Barat. Populasi Kristen di Kalimantan Barat berjumlah 1.508.622 jiwa, dengan perincian Kristen Protestan sebanyak 500.254 jiwa, dan Kristen Katolik sebanyak 1.008.368 jiwa. Sebagian besar orang Kristen di Kalimantan Barat berasal dari etnis Dayak, etnis terbesar di provinsi ini. Sulawesi Utara. Jumlah populasi Kristen di Sulawesi Utara adalah 1.544.121 jiwa, dengan perincian Kristen Protestan sebanyak 1.440.141 dan Kristen Katolik sebanyak 99.980 jiwa. Penduduk yang mayoritasnya beragama Kristen di provinsi ini umumnya berasal dari etnis Minahasa. Papua. Total jumlah populasi Provinsi Papua adalah sebesar 2.833.381 jiwa, dengan populasi Kristen di Provinsi Papua sebesar 2.355.790 jiwa, dengan perincian Kristen Protestan sebesar 1.855.245 jiwa, dan Kristen Katolik sebesar 500.545 jiwa. Semua kabupaten dan kota di Provinsi Papua mayoritasnya beragama Kristen. Sumatera Utara. Populasi Kristen di Sumatera Utara berjumlah 4.025.737 jiwa, dengan perincian Kristen Protestan sebanyak 3.509.700 jiwa, dan Kristen Katolik berjumlah 516.037 jiwa. Mayoritas populasi Kristen di Sumatera Utara berasal dari etnis Batak. Nusa Tenggara Timur. Populasi Kristen di Provinsi Nusa Tenggara Timur berjumlah 4.163.094 jiwa, dengan perincian Kristen Protestan sebanyak 1.627.157 jiwa, dan Kristen Katolik sebanyak 2.535.930. Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah satu-satunya provinsi di Indonesia yang mayoritasnya beragama Katolik. Indonesia sekarang pertumbuhan gereja tertinggi di dunia, 380% per tahun. Dulu umat Islam 99%, sekarang tinggal lebih kurang 80% umat Islam. Hampir 20%. Pertumbuhan gereja kita tertinggi di dunia, 380%. Lihat Nania, pemenang Indonesian Idol, habis salat subuh murtad. Lihat Asmiranda, udah umroh murtad. Lihat Luqman Sardi, anak Idris Sardi murtad. Subhanallah.